para pendengar setia Bisa Podcast, gimana nih kabarnya? Kasan doakan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Pada perbincangan kali ini sepertinya bakalan menarik dan membuat bintang tamu kita yang selalu setia hadir di Bisa Podcast mungkin akan sedikit cenat-cenut. Nah, ini cenat-cenutnya di mana nih ya? Cenut-cenut di hati atau di pikiran nih? Cenut-cenutnya kali ini adalah memberikan jawaban dari pertanyaan panas Kasan. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke perbincangan, kita sapa dulu yuk. Apa kabarnya Mas Keker? Gimana nih? Udah siap belum dengan sesi cenat-cenut kita kali ini? Iya, kabar saya baik-baik saja, Kak San. Tapi sebelum saya menjawab, saya juga mau bertanya lagi nih kepada Kak San. Walaupun saya tadi mendengar dan melihat Kak San yang begitu energik suaranya, performance-nya kali ini. Kabarnya bagaimana, Kak? Iya, kalau saya sih beberapa hari lalu sempat drop karena memang cuaca lagi nggak menentu ya Mas Keker, udah tahu sendiri nih, kadang-kadang panas, kadang-kadang tiba-tiba dingin cuacanya. Tapi alhamdulillah sekarang sehat walafiat Mas Keker. Alhamdulillah, jika begitu, Kak. Ini omong-ngomong panas, cenat-cenut. Ini materinya tentang apa? Karena jujur setiap saya ke sini selalu saya tidak pernah mendapatkan bocoran apapun. Saya sudah mengajukan permohonan, tolonglah saya dikasih paling tidak kisi-kisi juga tidak diperbolehkan. Saya khawatir ketika saya menjawab nanti tidak sesuai dengan konteksnya seperti itu, Kak. Karena Pak produser sendiri ini sudah yakin loh Mas Keker, sudah sangat yakin dengan Mas Keker. Wah udahlah nanti Mas Keker bisa jawab kok gitu. Mas Keker ini udah pawangnya katanya gitu. Wah, kalau saya nggak bisa jawab nanti gimana? Kak San yang jawab ya. Oke, saya persilakan kepada Kak San untuk melanjutkan. Kalau makan nasi tanpa sayur ini pasti nggak enak ya guys ya, kayak nggak ada, kurang resep gitu ya. Begitu juga dengan nggak bikin Mas Keker sekali-sekali cenat-cenut ya. Ini cenat-cenutnya bukan kayak bukan boy band yang sudah lama itu ya. Tapi cenat-cenutnya ini adalah yang ingin diperbincangkan kali ini adalah tentang perseteruan antara pencipta lagu dan penyanyi atau performer yang membawakan lagu dari penciptanya, baik dengan izin atau tidak izin. Yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 56 Tahun 2021 yang ada 2 pasal yang saling menjadi dasar masing-masing pihak. Jika teman-teman setia Bisa Podcast pernah menyimak berita yang sangat heboh nih di jagat maya tentang perselisihan yang melibatkan salah satu band besar dengan salah satu mantan vokalisnya. Dalam hal ini, founder band tersebut mempermasalahkan sang mantan vokalis yang masih membawakan lagu dari bandnya dalam beberapa kesempatan event. Tujuan awal sang founder sebenarnya untuk menegur pihak I.O. yang belum menyelesaikan urusan royalti. Namun di luar dugaan, malah sang mantan vokalis lah yang merespon aksi dari sang founder. Oke Mas Keker, untuk pertanyaan awal di sesi panas kali ini, menurut Mas Keker, perselisihan seperti ini bagaimana sih seharusnya penyelesaiannya? Penyelesaian perselisihan. Sebelum saya menanggapi ya Kak San ya, saya mau bertanya dulu, ini agar saya tidak salah menerka juga, karena nanti sifatnya ini hanya tebakan ya, tebakan saya dan bayang-bayang, karena kan boleh nggak sih di Bisa Podcast ini menyebut sosok yang kita bahas atau memang harus tetap disembunyikan seperti itu? Hmm, inisial boleh kali ya Mas ya? Kalau inisial boleh, apakah inisial bandnya itu hurufnya D, akhirannya A? Betul. Apakah sang founder yang dimaksud inisial awalnya A, akhirannya I? Betul. Ini kita kayak main game ya. Enggak, Bisa jadi gitu. saya harus bertanya. Saya harus memang bertanya dulu karena khawatir nanti kan jawaban saya tidak sesuai, karena memang akhir-akhir ini saya perhatikan ya, walaupun tidak setiap waktu saya membuka tentang jagat dunia maya, tidak berinteraksi dengan dunia maya ya Kak ya, tapi saya memang belakangan ini melihat banyak sekali ya personil band yang bentrok dengan mantan personilnya seperti itu. Nah, kalau yang sudah tadi saya tebak itu benar karena tidak boleh menyebutkan langsung ya yang bersangkutan siapa, berarti benar ya intinya tadi ya. Betul Mas Keker. Oke. Ini kan sebenarnya menurut saya pribadi, pandangan pribadi ya Kak San ya, Mm-mm. permasalahannya hanya pada izin.
kode etik, yang dimana sang mantan vokalis kan seperti yang kita tahu sudah keluar beberapa tahun yang lalu, cuma memang masih terlibat di beberapa proyek ya, kerjasama ketika ada konser di dalam maupun luar negeri. Seperti yang kita tahu, kalau memang inisial bandnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, baru-baru ini kan muncul konflik, polemik, perseteruan antara sang founder dengan sang mantan vokalis perkara royalti hak cipta, yang dimana sebetulnya kan itu adalah komunikasi intinya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini sebetulnya tanpa harus melebar ke media, ya cukup dengan duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, akan ketemu solusinya. Itu tanggapan Sebenarnya saya. ah, sebenarnya memang nggak jauh-jauh juga ya dari bidangnya Mas Keker ya. FYI Mas Keker ini sebenarnya adalah seorang yang paham dunia hukum. Cuman ya gitu, orangnya tuh low profile, jadi tidak memperlihatkan bahwa saya ini paham hukum. Jadi Mas Keker ini kelihatan kayak ya udah apa adanya aja gitu. Lalu semisal kedua pasal tadi menjadi rujukan masing-masing pihak dan seperti yang dijelaskan Mas Keker barusan pastinya cukup alot ya karena memiliki kedudukan hukum yang sama apalagi dalam satu undang-undang. Sekarang dari sudut pandang Mas Keker sendiri, kira-kira jika harus memilih salah satu pihak yang cocok untuk dipersalahkan yang mana Mas Keker? Jika kita harus mencari pihak yang salah, sebenarnya di sini adalah tingkat kesulitannya, Kak. Pertanyaan ini menurut saya sangat sulit sekali untuk dijawab ya, karena kan setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda, Kak. Sama seperti kita ini kan melakukan podcast ini juga orang menilainya berbeda. Kenapa sih kok beda dengan yang lain? Tetapi ya itu nggak bisa podcast berbeda dengan yang lain. Nah sekarang kalau mencari pihak yang harus dipersalahkan, kembali lagi seperti tanggapan saya yang pertama, intinya adalah masalah komunikasi. Jika komunikasi itu tidak dijaga, maka akan timbul salah persepsi. Hanya kode etik seperti itu. Permasalahannya tidak jauh-jauh dari kode etik. Kalau misalnya saya harus membahasakan body language dari sang founder, pastinya ada kepentingan di sini. Kepentingan yang memang arahnya kepada materi. Sebab jika mengutip perkataan sang founder ya, sang founder itu tidak mengatakan atau melarang penyanyi kafe untuk membawakan karyanya, tidak melarang pengamen untuk membawakan karyanya. Otomatis kan bagaimana pengamen sama kafe untuk royalti dan segala macam seperti itu. Tetapi kenapa sang mantan vokalis kok dilarang? Kalau saya mengacu kepada John Locke, seorang ya ini bisa dikatakan pakar dunia ya di abad ke-17 kalau saya tidak salah mengutip. Di situ kan memberikan pernyataan. Seorang John Locke menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu sudah memiliki hak milik atas apa yang dia miliki, berupa properti maupun tentang intelektual. Intelektual ini kan bisa berupa karya, karya itu juga bisa berupa lagu, lukisan, film, dan segala macam. Berarti kan dia sudah memiliki, setiap orang seperti saya, Kak San, itu sudah memiliki hak atas apa yang Kak San miliki, apa yang saya miliki. Dan itu kita bisa melarang orang untuk menggunakannya. Tetapi jika ada pembedaan, di sini kita melihat ada pembedaan ya Kak ya. Iya begitu Mas Keker. Penyanyi kafe boleh, seorang pengamen boleh, tapi sang mantan vokalis tidak boleh. Seperti yang kita tahu, sang mantan vokalis juga memiliki ikut andil dalam proses pembuatan karya tersebut, walaupun dia sudah keluar dari band tersebut. Betul-betul Mas Keker. Nah, kan sangat aneh, kenapa sang vokalis kok Justru dilarang? malah nggak boleh ya? Sementara pihak yang tidak ikut andil dalam penciptaan karya tersebut sah-sah saja dan boleh-boleh saja menurut sang founder. Tentunya bagi sang mantan vokalis hal ini tidaklah adil. Kemudian nih di sela perselisihan itu sempat diadakan pertemuan di Kemenkumham yang dihadiri para pencipta lagu untuk tanah air dan setelah keluar sebuah statement dari sang vokalis yaitu Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang kalau Kasan nggak salah kutip ya itu adalah aturan khusus yang bisa mengesampingkan yang umum. Nah ini mungkin Mas Keker bisa nih memberikan penjelasan terkait hal ini. Apa benar begitu adanya atau memang masih bisa berubah lagi aturan dalam undang-undang tersebut, Mas Keker? Kalau kita mengacu kepada perselisihan yang terjadi saat ini, tentunya kan yang mengesahkan undang-undang itu adalah DPR. Pasal-pasal yang ada dalam setiap undang-undang itu sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di negara ini, Kak. Jadi tentunya jika ada salah satu pasal yang dianggap bermasalah, tentunya ya harus melapor
atau berkomunikasi dengan pihak DPR Hmm. yang membantu atau yang telah mengesahkan undang-undang tersebut. Jika tadi yang Kak San sebutkan, mungkin contohnya ya, mengesampingkan sesuatu yang umum Umum. dari sesuatu yang khusus tadi ya, bisa Betul. mengesampingkan sesuatu yang umum. Mm-mm. Itu semisal begini, kasus pencurian. Pencurian itu pasal pastinya kan 362 KUHP. Barang siapa mengambil milik orang lain dengan berniat untuk memilikinya itu bisa dijerat dengan pasal tersebut. Itu adalah ketetapan yang tidak bisa dilanggar. Iya, betul Mas Egar. Kemudian saya teringat sebuah kisah, ini kejadian nyata ya Kak San, di mana saat itu teman saya mengikuti acara amal membantu menghitung jumlah donasi yang masuk pada suatu acara. Di situ teman saya memiliki seorang teman lagi yang dimana ternyata temannya ini memiliki kecenderungan untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara spontan. Di tengah-tengah dalam menghitung jumlah donasi yang masuk, temannya teman saya ini mengambil sejumlah uang, kemudian diketahui oleh seorang security dan akhirnya ditindak lah. Ditindak dalam arti apa? Diinterogasi, ditahan, bahkan sempat mengalami kekerasan secara fisik sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Waduh. Ternyata setelah ditelisik lagi lebih lanjut, temannya teman saya ini bukan orang yang tidak mampu, tetapi memang memiliki kecenderungan atau semacam sindrom yang saya juga kurang paham, yang jelas bukan Alzheimer ya Kak ya. Oh ya, biasanya Alzheimer itu kan lebih kayak pelupa begitu ya Mas Keker ya? Betul sekali, Hmm. tetapi ini kecenderungan memang mengambil secara spontan. Setelah pihak keluarga dihubungi dan pihak keluarganya datang ke lokasi tersebut, pihak keluarganya menjelaskan bahwa memang temannya teman saya itu memiliki kecenderungan yang seperti saya sebutkan tadi, sehingganya ya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Ternyata dia anak orang yang mampu, bisa dikatakan orang berada lah. Hmm. Bahkan nominal yang dia ambil itu nggak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang tuanya dan apa yang diberikan orang tuanya kepada dia. Hmm. Nah, otomatis di situ mengesampingkan yang umum, yang dimana kalau itu sudah termasuk ranah pencurian, Pencurian. ya harusnya kena pasal 362. Tetapi karena dia memiliki gangguan, bukan gangguan apa ya kayak, bukan gila ya, tapi mungkin gangguan mental, ya itu bisa dikesampingkan, diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau menyangkut tentang permasalahan ini, ya itu tadi kita kembali, sang mantan vokalis sudah banyak sekali sumbangsih di dalam penciptaan karya-karya tersebut. Sehingganya dia juga merasa punya hak untuk membawakan beberapa lagu yang dia terlibat dalam penciptaannya. Oke, oke. Mantap nih ya, tanpa drop nih kali ini Mas Keker. Kelihatan lebih semangat daripada sesi-sesi podcast sebelumnya ya. Ini mungkin bisa diagendakan ya Pak Produser untuk tema podcast yang berikutnya. Mungkin bisa sesuai dengan pahamnya Mas Keker biar Mas Keker lebih panas lagi nih ya. Waduh, ini saja saya sudah panas dingin rasanya Kak San. Jawaban-jawabannya ini juga sambil, ya tidak memang saya serencanakan, cuma mungkin kan ada pihak di luar sana sebagai pendengar bisa podcast mungkin merasa, oh itu mungkin cuma dibuat-buat, oh itu gimmick, padahal dia udah tahu materinya tapi pura-pura nggak tahu. Pura-pura aja nggak tahu. Tapi beneran saya nggak pernah tahu materinya apa. Setiap saya diminta untuk menjadi teman bincang santai Kak San. Iya. Kalau ini kembali ke pembahasan ya Mas Keker, ke perbincangan kita. Kalau bisa Kak San ambil ini kesimpulannya dari perselisihan yang kita perbincangkan kali ini, Iya, ini berarti terkait komunikasi ya Mas Keker ya. benar Kak. Seharusnya dikomunikasikan, karena kalau tidak dikomunikasikan akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak, bukan begitu ya Mas Keker? Iya, benar sekali Kak San. Memang segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik. Bukan mengambil langkah sesuai dengan analisanya tetapi dia tidak punya pengetahuan sehingganya menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh sang mantan vokalis di beberapa kesempatan yang sempat saya ikuti ya Kak. Di situ kan dia mengatakan bahwa sebetulnya ini kan bisa dikatakan baik-baik, bisa dikomunikasikan dengan baik. Rumah mereka setahu saya tidak jauh, tinggal bagaimana mungkin waktu untuk berkomunikasinya yang tidak ada atau niat untuk mengkomunikasikannya tidak ada. Tidak ada. Sebetulnya hanya di situ. Mm-mm. Nah, kemudian jika misalnya telah terjadi perselisihan seperti ini, harusnya kan dikomunikasikan dulu, bukan malah memblow up ke media, yang akhirnya kita tahu bersama media ini sering sekali menggiring opini atau membuat narasi, ya seperti tadi, membuat panas sesuatu. Pandai menggoreng ya Mas Keker. Ya, beberapa media memang seperti itu kan.
Akhirnya terjadilah kerugian secara moral yang dialami oleh sang mantan vokalis. Sebetulnya apa yang sudah diterapkan dan disahkan dalam undang-undang seperti ini apakah kerap kali terjadi ya Mas Keker? Polemik seperti ini? Sebelum di tahun ini banyak sekali Kak memang hal yang seperti ini itu sudah sering terjadi antara misalnya sesama personil atau mantan personil suatu grup musik ya. Kemudian bisa juga dengan pihak yang lain seperti itu. Kalau kita berbicara tentang sejarah dari hak cipta ini itu panjang sekali Kak. Mungkin nggak cukup sesi malam ini. Harus ada sesi khusus ini. Dan kayaknya. mungkin keluar konteks ya. Dan bisa Mas jadi Keker. keluar konteks. Cuma saya berikan sedikit saja sesuai yang saya ingat. Karena ini juga dadakan. Saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya ingat. Menggali apa yang sudah diingat ini. Betul Kak. Jadi waktu saya masih duduk di bangku kuliah, tepatnya itu yang diajarkan kepada saya adalah dalam hak kekayaan intelektual itu sebetulnya sudah diatur dan dibuat pada zaman kolonial Belanda di tahun 1844. Kemudian kan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana Indonesia telah merdeka, di situ barulah Indonesia akhirnya membentuk yang namanya badan khusus ya dan mengeluarkan undang-undang yang kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta Kak untuk menggantikan peninggalan dari era Belanda pada saat itu. Dengan sejarah singkat yang saya ingat tadi, yang saya sampaikan barusan, itu kan semakin berkembang Kak. Dari tahun 1945 berkembang ke tahun 1980-an, berkembang lagi ke tahun 1990-an, berkembang lagi ke tahun 2000-an, hingga tentang royalti di Undang-Undang Nomor 56 tahun 2021 kalau tidak salah seperti yang Kak San sebutkan Betul tadi ya. Mas Keker. Kan tentang royalti itu. Di mana royalti ini adalah suatu hak yang wajib diterima oleh sang pencipta. Sang pencipta. Sang pencipta dalam hal ini bukan Tuhan ya Kak, tapi yang menciptakan suatu karya yang sifatnya itu komersil, bisa menghasilkan materi. Berarti ini kalau bener Mas Keker ya, kalau misalnya dirunut dari tahun penciptaan dan pengesahan hak cipta sebenarnya panjang sekali ya Mas Keker sejarahnya ya Mas. Panjang sekali Kak, nggak cukup untuk dibahas di konten kali ini. Kalaupun bisa, nanti bisa jadi nanti pendengar bisa podcast. Wah kelamaan nih, gini. Nah udah, itu aja sejarah singkat dari saya tentang hak cipta ini sudah ada di era kolonial Belanda sebelum hingga saat ini. kemerdekaan ya Mas Keker Betul ya. sekali Kak San. Ya. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi perbincangan kali ini. Semoga apa yang diperbincangkan dan juga penjelasan dari Mas Keker bisa bermanfaat bagi para pendengar setia Bisa Podcast. Terima kasih Mas Keker sudah selalu berkenan hadir ketika diundang serta selalu memberikan penjelasan yang menambah wawasan khususnya bagi Kak San sendiri dan pastinya bagi para pendengar setia Bisa Podcast. Sama-sama Kak San. Ya sekali lagi ya saya di sini tidak memposisikan diri saya sebagai bintang tamu, tetapi memposisikan diri saya sebagai teman bincang santainya Kak San. Oke, terima kasih para pendengar Bisa Podcast yang sudah setia menyaksikan konten terbaru dari Bisa Podcast. Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.